ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi tasawwafa bil kamalat. Salatu wassalam ala sayyidis sadat Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sahibis syafa'at wa ala alihi wa ashabihi alladhina fa'alul hasanat wa jitanabul munkarat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun para alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, segenap pengurus mushola Asy-Syifa yang kami muliakan, aparatur pemerintah, Bapak RW, Bapak RT, yang semua kami tidak sebutkan satu persatu namanya. Insya Allah mudah-mudahan tidak mengulangi takdim hormat kami kepada beliau semua. Kita doakan ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, para tokoh masyarakat dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, hingga masuk di bulan suci Ramadan kita bisa menjalankan ibadah pada bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf suara saya kurang maksimal sebab saya baru sakit. Kemarin ada acara di Kalimantan, Pak. Baru satu acara yang saya jalani, yang 4 enggak. Bukan saya ngisi acara, tapi ngisi rumah sakit. Ya, selama 5 hari saya di sana di ruang ICU. Doakan saya mudah-mudahan panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini teman saya seperjuangan satu alumnus. Semua beliau sudah jadi orang, saya belum berorang-orang. Doakan beliau Ustaz kita nih, ya, panjang umur, ilmu yang bermanfaat. Cinta dengan ini, cinta Abdul Haq mengapunten kita. Saudara sekalian, malam ini kita berkumpul sengaja untuk memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad. Sebetulnya sekarang udah kelewat, udah masuk bulan Sya'ban, tapi sedikit saya singgung bagaimana menyikapi tentang Isra dan Mi'raj. Sesuai saya bawa musola ini namanya musola Asy-Syifa. Mudah-mudahan menjadi motivator Syifaul Qulub. Ya, hati jadi obat hati. Sebab semua itu Pak bisa dijalankan ibadah, bisa terima satu kejadian yang tidak masuk akal kalau hatinya bersih. Ada satu ucapan Imam Ghazali. Beliau mengatakan, hati kita itu bagaikan tanah. Bagaimana caranya tanah tersebut bisa kita tanamin? Gampang numbuhnya. Harus bersihin dulu, dikoredin dulu. Ada rumputnya dikoredin, ada sampahnya disapu, yang ditanamin, insya Allah gampang numbuhnya. Itu kata Imam Ghazali. Apa ungkapan beliau? Wal ardu idza naqiyat minal hasis naba'a anwa'u sardi. Tanah itu kalau bersih daripada rerumputan, insya Allah ditanamin apa aja juga gampang numbuhnya. Begitu juga hati kita. Kalau hati kita bersih daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, insya Allah apapun yang kita lakukan ada asarnya. Apapun yang kita lakukan, insya Allah cepat diterima oleh Allah. Sebab semua bersumber dari
hati. Gitu loh Pak. Peristiwa Isra dan Mi'raj, kalau bukan hati yang menjawab, tidak akan mampu, otak kita terlalu kecil. Lalu kata Nabi, al-iman hahuna. Iman itu adanya di dalam hati. Kalau iman sudah menjawab, apapun peristiwa yang tidak bisa masuk akal, insya Allah jadi menerima. Tadi Ustaz Danu baca ayatnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, apapun yang kau ciptakan di alam semesta ini, tidak ada yang tidak bermanfaat, semua bermanfaat. Cuma kita nggak tahu kemanfaatan tersebut. Dalam kitab Muqasyaful Qulub karangan Imam Ghazali, ketika Nabi Allah Daud sedang membaca kitab Zabur, kemudian ada seekor cacing merah namanya Dudul Hamra lewat di depan Nabi Allah Daud. Hati Nabi Daud bilang begini, untuk apa sih Allah ciptakan seekor cacing? Seakan-akan Nabi Daud meremehkan cacing tadi. Kemudian Allah berikan ilham kepada seekor cacing tadi untuk berkata kepada Nabi Daud, wahai Nabi Allah Daud, ketahuilah, setiap malam Allah perintahkan saya baca selawat kepada Rasulullah tidak kurang 1000 kali. Dan setiap siang saya baca tasbih kepada Allah tidak kurang sebanyak 1000 kali. Cacing yang kita anggap remeh, yang kita anggap hina menurut pandangan kita, setiap hari baca selawat 1000 kali, tasbih 1000 kali. Banyakkan mana tasbih selawat cacing sama kita? Makanya cacing jangan buat mancing. Rusak di pasar. Cacing lagi di pokok. Ya orang Betawi biasanya dia mancing. Ya Pak ya. Ya, maaf ya, bukan bingung, beneran. Ini memang Allah wa min syai'in la yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum fatahum. Semua hayawan-hayawan makhluk Allah itu membaca tasbih kepada Allah. Cuma kita nggak tahu bagaimana cara mereka, kata Allah, membaca tasbih. Apakah di saat ayam kukuruyuk di saat itu ayam membaca tasbih? Wallahu a'lam bishawab. Sampai ada ulama dalam kitab ya, Hayawanul Kubra, di sini diterangkan satu binatang yang bisa diterjemahkan ya suaranya hanya ayam katanya. Ayam dulu bakal kukuruyuk gitu Pak ya. Itu ayam bangun di kita, Fazkurullah, ayo bangun, zikir kalian kepada Allah. Dulu ayam masih jujur Pak. Sekarang ini gara-gara PO ya. Dulu ayam itu setiap jam 2, jam 3 tuh bangun, Fazkurullah, gitu ya Pak. Itu ulama menafsirkan gitu. Ayo kalian zikirlah kepada Allah. Cuman kita nggak paham Pak. Jadi ayam yang jujur jam 2 bangun di kita. Cuman kadang-kadang orang kampung, orang Betawi khususnya, kalau ada ayam kukuruyuk habis maghrib, curiga kan? Apa tuh? Ayam kukuruyuk habis maghrib, apa ngomong kita? Ada perawat? Suuzon itu nggak boleh. Apa urusannya ayam sama orang bunting? Ini masih bawaan yang miskin dan bawa juga Pak kadang-kadang ya. Di sana ini masih berlaku Pak, orang Jawa, orang Betawi. Biasanya kalau ada kupu-kupu nemplok, apa kata kita? Apa urusannya tamu sama kupu-kupu? Ya, dia hilangkan sifat-sifat khurafat semacam itu. Ini sifat khurafat Pak namanya, sifat-sifat yang tidak mendasar. Kadang-kadang kalau kita yakini, takutnya jadi musyrik. Ini masih berlaku pada tengah kehidupan kita.
Jadi semua peristiwa apa yang memang Allah ciptakan dalam semesta ini, mau masuk akal aja, nggak masuk akal aja, kalau Allah sudah ciptakan, akal harus terima. Apa yang terima? Iman kita. Sedikit contohnya Pak. Kan kalau dalam hukum Islam itu Pak ada 3. Ada hukum akli, ada hukum nakli, ada hukum adi. Hukum akli itu satu peristiwa yang bisa diukur oleh akal, sehingga dengan kita bisa mengukur dengan akal tersebut, insya Allah kita menerima. Tapi tidak semua syariat Islam itu diukur dengan akal kita. Mana contohnya Pak? Kita jujur ngomongnya, ini minta maaf sedikit agak jorok omongan saya, tapi biar jelas. Kalau air kencing najis apa enggak Pak? Air kencing hukumnya najis. Air sperma enggak najis. Tapi dalam syariat ya, kencing hukumnya najis tapi enggak wajib mandi. Sperma kita keluarin enggak najis tapi wajib mandi. Akan menerima enggak? Nggak terima, harusnya yang najis itu yang wajib mandi. Yang kagak najis kagak wajib mandi. Apalagi dirubah, dibalik, tambah rusak syariat. Kalau yang najis aja kagak wajib mandi, apalagi yang kagak najis, rusak nggak? Syariat dengan akal bertentangan. Tapi Allah ciptakan penuh dengan hikmah. Tadi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Untung kencing kagak wajib mandi. Kencing mandi, bantal mandi. Gitu. Coba kalau makan kencing wajib mandi. Kita punya penyakit biasa, kencing mandi, lah montok. Ya, betapa hebatnya ciptaan Allah. Apa yang terima? Di situ akal harus kalah. Iman kita harus terima. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu Pak satu peristiwa yang tidak bisa dicerna dengan akal manusia. Tapi kalau dengan iman semua mampu. Iman kok. Ya. Padahal banyak dalam diri kita ini yang tidak masuk akal, kembali tidak masuk akal. Di dalam sudah pertanyaan firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian, kata Allah, diri kita nih Pak, banyak hal-hal yang tidak bisa masuk akal. Apakah kalian coba berpikir, kata Allah? Mana contohnya Pak? Ya. Alis namanya rambut, kumis namanya juga rambut. Kenapa rambut di kepala bisa panjang, alis nggak bisa panjang? Pikirin dah. Bisa nutup mata. Ya kan sama-sama rambut. Menurut ilmu kedokteran, gigi dan kuku sama, dan kita daripada zat kabur. Kenapa kuku bisa panjang, gigi nggak panjang-panjang? Ayo pikir. Kan sama, dan kita dari kabur juga. Andai kan gigi bisa panjang kayak itu, sebulan kita nggak potong jadi mobil semua Pak. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak bisa kita masuk akal. Semua kelarikan kayak gimana. Nah peristiwa Isra dan Mi'raj kenapa di satu orang nggak percaya? Sementara Allah memperjalankan Nabi Muhammad itu Pak, satu mengukur kemampuan akal manusia dulu. Namanya istilahnya alam nasuh, alam bangsa manusia yang mana orang tersebut bisa jalan ke sana. Saya pernah umroh plus Pak, itu dari Jeddah saya ke Amman, dari Amman langsung saya ke Masjid Hebron, Palestina. Artinya bisa, namanya alam nasuh, alam bangsa manusia. Hanya di zaman itu ada istiadat orang Arab di saat mereka itu berniaga rombongan Pak, dari Mekah ke Madinah ditempuh dengan waktu 40 hari 40 malam. Nah sementara Nabi Muhammad dengan
Waktu yang teramat singkat, ini yang bikin mereka nggak percaya, nggak masuk akal. Makanya kan ada sahabat, bukan sahabat, di setengah orang munafik. Nanya sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, emang dia malam Isra itu buat perjalanan malam, Pak? Iya. Coba lah kita angkat kaki Nabi sebelah. Ya angkat kaki Nabi sebelah. Angkat lagi atau lagi? Apa kata Nabi? Lo kalau makan di angkat dua-dua bisa jatuh. Nah di situ. Ya, apa katanya? Kamu ngangkat dua kaki dia nggak bisa, bagaimana mungkin kamu bisa? Ya bisa terbang kemana? Kemana Jumat? Akhirnya Nabi bilang, tidak, kalau nggak percaya tanya Sayyidina Ali dan tanya tentang Ali. Datang pada Ali, ya Ali bagaimana tuh? Muhammad tadi malam kata Isra. Bagaimana tuh pandangan kamu? Dan Ali gak jawab, Pak, masuk ke kamar, ambil pedang ditebas saja ya. Putus kayaknya. Pernah Ali kenapa boleh orang tadi? Dia kan hanya masalah Isra. Apa kata Nabi? Aman Nabi Muhammad aja yang percaya, apalagi berdua. Bahasa kasar gitu. Aman Nabi yang percaya, apalagi berdua. Itu jawabnya mas orang. Makanya kalau ada orang Betawi nggak berarti tebas saja. Ya. Jadi kembali sudah sekali ini masalah akidah, masalah iman. Sebentar terlalu masuk, hanya waktunya doang yang berbeda. Sekarang bisa bapak bisa nggak sama dia takut? Bisa, hanya waktunya doang yang beda. Kenapa? Makanya Nabi Muhammad diperjalankan, bukan jalan. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masuki Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulah. Di mana perjalanan tersebut adalah perjalanan yang mengandung nilai-nilai keberkahan. Dan sedikit saya singgung barokahnya. Jadi perjalanan Nabi itu bukan apa? Bukan Nabi sendiri, Pak. Allah yang memperjalankan. Kalau Nabi gak bakal mampu. Tapi kalau Allah mampu Pak. Sedikit saya keluar dari masalah Isra dan Mi'raj, tapi lebih hebat lagi Pak. Ketika Nabi Sulaiman ingin menyunting Ratu Bilqis, itu kata Nabi Sulaiman, ayo siapa yang sanggup memindahkan istana Bilqis ke sini? Kemana? Ke kerajaan Nabi Sulaiman. Jin Ibrit nyaut. Apa kata Jin Ibrit? Saya sanggup ke Sulaiman. Sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu, aku pindahkan istana negaranya. Siapa? Ratu Bilqis. Tapi ada orang yang soleh temani Nabi Sulaiman. Apa katanya? Aku akan pindahkan istana Ratu Bilqis dan seluruh bala tentaranya sebelum kau terkedip. Begini doang Pak. Jadi hebat mana? Jadi pertama orang. Orang soleh. Apa yang menjadikan kita Pak? Kalau manusia saja yang diberikan kemampuan ilmu oleh Allah sanggup memindahkan istana yang begitu besar, apalagi Nabi yang sendiri Allah lebih mampu. Ini masih mustola asyibat kecil. Dan kalau pindah raja Ibrit dan Ibrit bisa pindah ke Mekah ini. Artinya kalau makhluk Allah saja mampu, apalagi Allah. Makanya tadi diperjalankan, memperjalankan. Ya, kalau sarot jalan, kalau asrot memperjalankan. Kalau jalasa duduk, ajlasa menduduk. Itu kata Ustaz itu. Waktu itu wirung tadi ya. Gitu loh. Ya, jadi beda kalimatnya. Jadi apa yang kita sekali lagi ini? Nah setelah alam hasud, kira-kira manusia percaya nggak? Itu banyak berbeda pendapat. Buat kita orang beriman, udah percaya aja. Ya. Nah sekarang alam yang kedua dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh, namanya alam malakut.
alam yang sudah tidak bisa ditembus, alam yang sudah tidak bisa ditembus lagi oleh manusia. Bahwa ini bagian urus mereka. Ya, kita naik pesawat Pak, belum ada apa-apanya Pak, jarak tempuh ke langit yang pertama jauh masih. Kita baru di atas awan 7.000 kaki. Jadi belum ada apa-apanya. Nah, dari langit 1 sampai ke 7 namanya alam bangsa manusia, yang manusia alam para mereka yang mana manusia itu nggak bakal mampu. Dari langit yang ke-7 sampai Sidratul Muntaha, dalam ini namanya alam makhluk, alam bangsa ketuhanan. Bukan Tuhan berada di sana, bukan Allah berada di langit yang di mana di atas Sidratul Muntaha, tidak. Ini hanya istilah. Kalau sudah alam makhluk, mereka pun dengan sanggup Pak. Ini alam ketuhanan, bukan Allah berada di atas, jangan salah paham. Bukan Allah berada di atas, tidak. Ini dalam riwayat Siti Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau pernah melihat Allah? Allah apa katanya? Allah nurun fawqa nur. Allah cahaya di atas segala cahaya, bagaimana kita itu bisa melihat? Jadi nurun fawqa nur. Saking terangnya nggak bisa lihat. Sehingga Nabi Allah Musa alaihissalam pernah minta Allah, ya Allah tunjukkanlah ya Allah zatnya. Allah perintahkan, ya Musa, kau alihkan pandanganmu ke gunung Tursina, yang dikatakan dalam riwayat ayat detik komandemen 9 ayat. Ya, 40 hari Nabi Musa itu keluar di gunung Tursina, dikasih ya ayat oleh malaikat Jibril, dan saat itu Nabi Musa disuruh memandang gunung Tursina, nur diturunkan oleh Allah, hancur gunung. Nabi Musa akhirnya pun nggak mampu melihat nurnya Allah, sehingga Nabi Musa pingsan. Jadi ini kembali, bukan Allah berada di atas, hanya kekuasaannya melambangkan segala keadaan di atas segala macam. Jadi itu artinya Pak, supaya nanti kita gak musik. Ya. Kadang-kadang kita juga terbawa arus kalau ngomong. Yang ngikutin artis. Bagaimana? Bos itu yang di atas saja. Apa maksudnya itu? Genderuwo. Maksudnya apa yang di atas? Di atas segala-galanya. Berarti cuman malu nyebut nama Allah. Bilang dong, saya mah terserah Allah aja, ada urusan semua saya serahin Allah, gitu kan. Jadi enak. Semua umat Islam kadang-kadang malu nyebutnya. Yang saya mau serah yang di atas aja, apa di atas? Jadi genderuwo apa? Ini sudah sekalian sedikit, jadi ini sedikit saja kita terangkan masalah peristiwa Isra dan intinya seluruhnya itu cara global. Iman yang menjawab. Makanya yang pertama kali mengimani tentang Isra dan Mi'raj adalah Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga beliau mendapat pangkat As-Siddiq. Jadi As-Siddiq itu bukan nama ayah. Dulu saya waktu sekolah Pak, kebetulan mungkin dulu saya dia baca tarikh, dia belum sampai. Saya pernah nanya, Ustaz, kan kalau Sayyidina Umar bin Khattab, ya, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi, kalau Abu Bakar bin siapa Pak? Itu marah Pak dulu saya. Kamu kata saya, pada demi Allah di saat itu saya nggak tahu. Nanya jujur, itulah guru Pak, guru emang nggak mau kalah sama murid. Jadi kalau makan guru kalah sama murid, belajar lagi dulu. Ada alasannya, kalau nggak tahu jawabannya, ini belum sampai pelajaran kamu. Gitu. Jadi dulu Pak nggak masalah, nggak kalah sama murid. Dulu ada Ustadz bilangin masalah kencing. Kata Ustadz, jamaah coba tolong ya, kamu kalau kencing jangan madhab kiblat, makruh hukumnya. Bener kan? Bener. Satu ketika Ustadz kencing yang madhab kiblat. Murid-muridnya protes, Ustaz gimana sih nggak sesuai dengan ajaran? Katanya jangan ada kiblat. Saya bilang belum ada kiblat, badan gua juga kiblat, itu kebelokin. Jadi Ustaz nggak bisa kalah. Ngeles. Gitu ya. Yang
saudara sekalian, jadi Sayyidina Abu Bakar itu siapa ayahnya? Kuhafah. Jadi Abu Bakar bin Kuhafah. Ya, dikarenakan dia menjelang akhir hayat, apa itu baru beriman maka. Jadi yang lain Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar bin Kuhafah. Tapi beliau lebih terkenal julukannya As-Siddiq. Sama juga Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim nama yang diabadikan dalam Al-Quran. Siapa itu Luqmanul Hakim? Itu Al-Hakim bukan nama beliau. Namanya hanya Luqman. Namanya Luqman. Yang hidup di zaman Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Ya, dan pernah bekerja kalau kata orang Pak Abdi Dalam, sebab memang Luqman itu seorang budak sahaya yang hidup di zaman Nabi Daud, pernah mengabdi kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tapi Allah memberikan kedudukan kepada seorang itu nggak status siapakah mereka, walaupun budak sahaya. Ada seorang bertanya, dia Luqman, apa yang menyebabkan engkau diangkat oleh Allah menjadi Al-Hakim? Bahkan namanya pun diabadikan dalam Al-Quran surah Luqman. Apa kata beliau? 3 hal yang Allah jadikan saya menjadi Al-Hakim. Perbuatan ini 3 hal. Apa yang pertama katanya? Sidqul hadis. Saya selama hidup tidak pernah saya berdusta. Tidak pernah bohong. Siapa itu? Bapak bisa apa jadi depan kalau nggak bohong? Bapak berapa kali bohong? Puasa berapa hari lagi Bapak? Puasa berapa hari lagi? 9 hari. Itu kalau hitungan real count. Kalau hitungan KPU 200 hari lagi. Nah, sorry. Udah nak berapa ni? Udah nak berapa? Kita nak mengawang bayar nono. Nyata ni bis nono. Ini bis nono yang nono tapi setuju. Nono. Jadi dia orang Jawa kan sampai ni. Nah kembali. Yang pertama sidqul hadis. Jadi Luqman itu tak pernah berdusta selama hidup. Kemudian yang kedua, adil amanah. Beliau tidak pernah khianat selama hidup. Apapun yang dititipkan oleh orang kepada beliau, tetap beliau tidak pernah mengurangi dan tidak pernah nambahin. Apalagi haknya Allah. Selalu amanah, tidak pernah khianat. Kemudian yang ketiga, tarku ma la ya'ni. Luqman Hakim tidak pernah mengerjakan hal yang tidak ada manfaatnya. Mau ngapain? Mau tidur? Jalan, pada tujuan. Makanya Pak kita bukan saya panggil. Jamaah saya banyak Pak ya di atas 60 dah, yang pensiunan mati. Alhamdulillah. Daripada dia pensiun jalan tahun itu, kan banyak Pak orang pensiun. Bukan dia tebus kekurangan selama dikerja, jalan tahun itu apa ditendang kita? Ketemu kalian ditendang, pokoknya ditendang. Mampir dari sebuah ronda. Kurang satu. Pensiun kerja bukan dia saat bukan ditebus kekurangan ibadah, tapi mereka mengerjakan yang tidak ada manfaatnya. Makanya Luqman Hakim tarku ma la ya'ni, meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Satu contoh, kalau kita bangun hidup seorang dengan diri payah kita, bagaimana kita memakmurkan? Bukan sekedar fisiknya kita makmurkan. Bagaimana jamaah ini supaya makmur? Oke, yang berkaitan dengan sholat Mi'raj, ya, intinya kan sholat. Tapi sholat itu nanti di akhir zaman sudah banyak orang yang malas mengerjain. Wa khalaqa min ba'dihim khalqun adaa'u as-salah wa taba'u syahawat, kata Allah. Nanti Allah salin generasi demi generasi. Kita punya anak, anak kita punya anak. Dulu kita masih kecil, Bang, kita maaf. Saya bukan ngomong etnis. Khususnya orang Betawi.
Itu orang Betawi kalau anak kan sembahyang Pak digebukin. Ayo sembahyang. Habis Pak. Jadi orang dulu duduk kata Nabi, ya muru auladakum bis shalah idza balagha sab'a sinin aw 10 sinin fadribu alaih. Perintahkan anak untuk sholat bila masuk umur 7 tahun. Dan masuk 10 tahun dia akan jadi sholat kalau bisa gebukin. Itu kan gebukan Pak, kata-kata kinayah. Gebuk hanya sedang nakutin orang tua kita gebukin Pak, digebukin. Saya pernah digebukin Pak. Saya lagi main tali, tapi ini bisa kecil main dulu. Ditanya banyak saya, ibu saya, sholat kok? Bukankah sholat belum nambah? Habis dari tempat main sampai ke rumah saya, kita gebuk hancur gebukin saya. Orang tua. Tapi saya bersyukur. Alhamdulillah asal begitu saya sholat sekarang. Sekarang Bapak gak bakal berani ngomongin anak. Ayo coba, apalagi Pak hidupnya dijamin sama anak. Sebulan 5 juta. Pak, Bapak jangan lupa itu. Jadi saya buat Bapak 5 juta, saya dapat yang lain. Ya Pak? Ya itu tidak berani. Anak-anak pulang jam 10 malam atau jam 2 malam. Ya, selain subuh, dari dia bangun kesian dia baru pulang. Begitu. Coba bangun apalagi digebukin, dipecat sama anak. Nah, cobain kan. Apalagi saya kabar ikut campur. Apa melanggar? ADN. Masya Allah. Tidak nih. Udah. Itu masalah. Ya Pak sudah tahu dah Pak semua ya. Intinya kalau terang nggak dua Pak, kalau nggak kelar 2-3 itu tak tahu saya. Kelamaan sudah kelamaan. Ini jam berapa jalan? Kalau ngaji jam 2 berarti hilang lagi. Saya ketahui diri Pak, kamu orang Betawi, orang Jawa sama keadaan. Jawa pada ngaji lama lama sedikit. Udah saya enggak lama. Saya main di sini Pak lama di sini Pak, sering saya di sini. Ya, saya ngajar dari sini Pak. Ya, kalau tahu ya. Nah, itu masalah sebenarnya sekarang ini masalah sedikit haul. Ini haul berapa masalah rawat. Tadi hukum saya bilang ada 3 rukun akli, yang kedua hukum nakli. Nakli itu satu hukum yang ada dari baik Quran dan hadis. Ini lebih berat lagi. Mana contohnya? Kalau memang sudah berbicara akidah yang iman didasari dengan dalil Al-Quran dan hadis serta tambahan daripada fatwanya ulama, maka kita sebagai orang yang berakidah harus sunnah wal jamaah harus menerima. Yang boleh akal mutak-mutik. Ya. Kenapa sih kita diwajibin sholat? Ya udah wajib. Jangan kenanya. Mana dari hakim sholat, waktu zakat, menjalankan puasa, itu namanya dari nakli yang ada dalam Al-Quran. Jadi dikuatkan oleh dalam Al-Quran namanya nakli. Nah sekarang hukum adi. Hukum adi ini adalah hukum adat. Hukum adat ini pun merupakan jadi satu kekuatan. Kalau kita nggak jalanin timbul keributan. Contoh, Indonesia ini Pak umat Islam memang mayoritas. Tapi umat Islam di Indonesia ini Pak terbagi 3. Ada Islam intelektual, ada Islam abangan, ada Islam ortodok. Islam intelektual tadi itu sesuatu itu harus diukur dengan akal dia. Ada yang begini. Jadi kalau nggak masuk akal nggak mau. Gitu. Kemudian yang kedua, Islam abangan, Islam KTP. Ini Islam KTP. Minta maaf orang yang bersinggung. Ini sholatnya cuma 2 kali. Ya, hari raya Idul Fitri. Kebetulan lagi tak bisa gratis. Puasa kagak, sembahyang kagak, tarawih kagak, giliran lebaran repot. Ada yang begini Pak, kira kamu saya. Dikenakan dia kalau nggak tarawih, nggak pernah sembahyang ini jalan duluan. Kita belum siap-siap. Katanya kemana Mas?
Sebaik subuh belum. Sebaik kita kerja main subuh kagak. Ini orang kampung saya, bukan orang sini. Insya Allah orang sini mah. Namanya di surat KTP. Nah inilah ya, menurut sumber yang kita dengar di Indonesia di Pakistan Islam KTP jarang Islam yang murni, sehingga apapun yang bisa digoyang dengan al-furus, buhyin nufus, bil furus, jadi mulus, ada furus, mampus. Ya, ini hukum nakli. Yang ketiga hukum apa? Hukum adik, hukum adat. Hukum adat ini biasanya kita selaku orang yang kelompok ortodok, kita nggak banyak dalil. Contoh mana? Contoh ini begini. Ya udah tahu aja bang ngomongnya apa ya. Lu kenapa sih kalau bapak lu pasti baca tahlil? Aku mau ngikutin pembuah aja. Dalilnya agak tahu kok. Lu ngapa sih kalau bulan ini baca murid? Gue ngikutin pembuah aja orang-orang dulu. Bulan murid gue baca murid. Dalilnya agak tahu gua. Namanya Islam ortodok. Tapi lebih bagus daripada Islam KTP. Lebih bagus. Sebab dia ini nekat. Walaupun dia nggak tahu dalil, dia katakan emang engkong yang ngerjain itu, dia kerjain aja. Macam awal nih. Apa dalilnya? Tahu tuh memang begitu. Nah, ini ya kan? Lebih bagus kita berbuat husnuzon daripada nggak sama sekali. Nanti hukum adat timbulnya. Hukum adat itu jadi kekuatan. Diukur masuk akal nggak masuk akal. Dalil nakli nggak ada. Hanya satu, ya ada satu, ya kan? Firman Allah, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna." Jadi orang-orang yang telah mendahului kita dalam keadaan beriman, apa doa kita? Ya Allah, ampunkan kami semua dan ampunkan dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami, ya Allah. Ini semua orang yang beriman mendapatkan kiriman pahala seluruh dunia ketika kita baca dua tadi. Tapi malam ini kita sengaja mengadakan haul buat guru-guru kita dan orang-orang yang pernah berjasa, orang-orang tua kita. Mereka gembira, Pak, senang. Ini khusus nanya, Pak. Jadi ada pahala direbutin oleh orang-orang yang meninggal dunia. Ada pahala yang memang mereka itu terima dengan sukarela. Ini malam ini, Pak. Kita kirimin itu doa-doa buat orang yang meninggal. Bagaimana mereka yang berada di yang kubur, Pak? Fayafrahuna asyadda ma kanu yafrahuna fi dunya. Orang-orang yang berada di liang kubur mendapatkan kiriman doa dari orang-orang yang hidup. Kata Nabi, mereka senang menerima dapat kiriman doa. Ini Pak, kalau Bapak tahu kegembiraan orang-orang yang kita kirimkan doa, termasuk orang tua kita. Yang memang barangkali minta maaf Bapak nggak sedikit pun nggak sumbangsi secara materi, tapi duduknya Bapak pada malam ini kita sama-sama baca Fatihah. Orang tua kita yang meninggal dunia, mereka pun kesauban, kebahagiaan, pahala. Alhamdulillah. Ini yang kata Nabi, inna ahmadakum tu'radu ala abaikum wa aqribadukum wa in wajadu khairan istabsharu bikum. Sesungguhnya amal-amal kita semua Allah ditambahkan kepada orang-orang yang meninggal dunia, baik kepada orang tua kita dan teman-teman kita. Apabila mereka menjumpai amal kita baik-baik, kata Nabi, istabsharu bikum, dia kiram, dia senang tuh dapat kiriman pada malam ini. Kira-kira percaya kan ya Pak? Nah ini kalau yang akidah kurang ahli sunnah nggak bakal percaya, Pak. Nggak masuk akal, ya Pak. Percaya kan kira-kira? Dulu saya punya kiai, Kiai Abdul Razak Mahmud, ditanya Pak Kiai, memang kalau saya baca Fatihah nyampe sama yang mati, nyampe. Kalau mau nyampe, itu mati duluan. Kan aku tahu nih. Dari kejadian Pak. Ya, saya punya cerita. Daerah Cipete itu Pak ada. Dia baru pulang dari Mesir, tapi oknum tidak semua. Ya, sekarang sedikit agak berbeda makanan ilmunya. Akhirnya gimana nih? Ketika orang tua yang mati, apa katanya? Udah jangan bikin Ustaz, nggak usah dibacain Yasin di kuburan. Pak, ini kan belum adatnya nih Pak. Kalau kita harus tahu ini, kalau makan kita nganterin jenazah ke kuburan sambil nguburin kan kita baca Yasin ya.
kelar Yasin, kalau belum kelar itu baca tabarok. Selesai baca tahlil baru talqin. Ini dia bilang, bagi udah nggak usah, nggak ada manfaatnya buat orang tua saya mengerti. Dikenakan yang larang anak ya Pak, dia Ustaz. Tapi Ustaz nggak kalah akal. Selesai ngumpulin sambutan Ustaz. Saudara sekalian, tadi kita mau doain, nggak boleh. Sekarang yuk sama-sama kita sumpahin babaknya mudah-mudahan sama Allah. Wah protes dia waktu jadi begitu dong Ustaz. Tadi gue doain mau nggak boleh. Karena gue sumpahnya nggak boleh. Kan sama apa bedanya? Lain Ustaz banyak tahu. Ya Pak, udah kerjain dengan keyakinan husnuzon, mudah-mudahan orang-orang yang meninggal dapat kiriman Pak. Hanya itu sebatas apa yang kita bisa untuk mendoakan orang-orang yang meninggal dunia. Dan kita berasa mereka sudah berjasa sama kita semua. Nanti kembali kita juga kan. Ketika nyampe kiriman doa buat orang-orang meninggal dunia, mereka doain kita juga Pak. Nah ini orang yang kadang orang tua percaya Pak. Apa doa orang yang mati buat orang yang hidup? Allahumma ighfir liman nawal qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyara nabiyyan. Ya Allah, ampunkanlah orang-orang yang sengaja malam ini mengirimkan doa buat kami. Amin ya rabbal alamin. Mereka doain kita Pak. Dan berikan kabar gembira ya Allah kepada mereka tentang nikmat surga saya sudah rasakan saat ini. Oh Pak, jadi sebagai makhluk sosial Pak, kita ada membutuhkan saling membutuhkan yang hidup butuh pertolongan yang hidup, yang mati butuh pertolongan yang hidup, kadang-kadang juga yang mati nolongin yang hidup. Jangan sombong Pak, kita hidup. Saya nih hari ini disuruh ceramah di sini. Ada yang dengerin, coba kalau ada yang dengerin. Namanya manusia yang hidup membutuhkan orang ini makhluk sosial. Yang mati butuh yang hidup. Entah kita mati saya potong. Orang yang hidup yang mati kadang-kadang Pak nolongin main hidup. Saya nggak? Ada teman saya dimintain rokok begitu. Beli rokok begitu. Di rokok jiwa aja kayak minta sepi banget dari yang mati begitu. Kalau dia cuma dari kuburan. Nah ini gagal itu nggak dapat duit. Ya ada orang dagangnya kain kafan doang kalau dia mati. Bapak sering nggak ziarah ke wali semua? Berapa banyak orang yang hidup dengan asbab orang berziarah karena wali semua mereka bisa mencari nafkah. Itu berarti yang mati nolongin yang itu. Wis pokoknya yang jamaah itu wis nggak macam-macam. Ya, saya pernah dituduh kan, saya Ustaz Wahabi. Pulang. Ya, dikenakan saya sering diundang, baik di radio, baik di tempat-tempat itu. Satu ketika saya dipanggil Pak, ya, mayoritas orang NU. Saya ceramah, biasa ceramah. Kayak gini Pak, terakhir saya bilang, ente orang segitu Pak, ente orang simpatisan NU. Saya belajar di sarang NU, nggak mungkin akidah saya gede. Ini buat bela diri Pak. Ya, kan kita mesti luruskan. Dia nuduh kita dikata Ustaz Wahabi. Ya kan saya nggak percaya kalau gitu. Ya kan begitu, tahlil mau apa yang membagi, begitu. Kan kebanyakan begitu. Tapi insya Allah kita termasuk yang orang sama alirannya. Kenapa saya bisa ngomong ini? Di belakang saya ada penciptaan Abdul Syekh Hisham Asy'ari. Beliau ciptakan berkat istighfar beliau yang diizinkan oleh guru beliau. Siapa? Kiai Khalil Al-Qadri. Disetujui dan direstui ayat pendidikan pertama kalimat tasbih, kedua dikirim taubat. Itu yang pernah saya baca manakibnya dalam sejarah Habibie Syekh Hisham Asy'ari waktu menciptakan daripada Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya beliau Pak. Amin. Ini aja Pak ya. Ya mudah-mudahan manfaat saya kurang sehat. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau omongan saya kurang maksimal. Mudah-mudahan lalu sedikit apa yang kami sampaikan sekali lagi Allah jadikan bagian ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan panjangkan umur
umur kita, sehatkan badan kita, bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sesuai doa kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna al-siyam wal qiyam wa afatna min az-zunubi wal azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.